Dilan tidak berhenti melirik Maura saat Maura melakukan aktivitas malamnya malam itu. Maura sudah membersihkan dirinya, memakai body lotionnya, dan akhirnya merebahkan diri di ranjangnya. Dilan pun begitu tergoda mendekati Maura, apalagi sejak kencan bersama, rasanya Dilan ingin terus menyentuh istrinya itu. Hanya saja, Dilan masih punya hati untuk tidak menyuntik vitamin lagi karena ia sudah melakukannya berkali-kali sejak kemarin dan Maura pasti lelah. Namun rasanya Dilan tidak rela membiarkan Maura tidur begitu cepat tanpa melakukan sesuatu bersamanya. "Ceka, dingin sekali," seru Dilan tiba-tiba dengan penuh modus. Maura yang sudah berbaring membelakangi Dilan pun hanya mengerjapkan matanya karena ia masih tegang, takut kalau Dilan akan memintanya melakukan yang aneh-aneh lagi. Karena itu Maura pun tetap tidak menanggapi Dilan. "Mengapa dingin sekali? Sepertinya aku mendadak demam," seru Dilan lagi karena tidak dianggap oleh Maura. Maura pun kali ini akhirnya menoleh dan menatap Dilan. "Ada apa? Dingin bagaimana? Kau sakit? Apa suamimu harus mati dulu untuk mendapatkan perhatianmu? Apa maksudmu? Lain kali kalau aku bilang dingin, kau harus langsung melihatku, jangan menunggu sampai aku mengulangi kata-kataku, kau mengerti?" "Oh," sahut Maura singkat. "Baiklah, tapi apa kau sakit? Mengapa kau bisa kedinginan?" "Ceka, aku tidak enak badan, aku menggigil, aku butuh kehangatan." "Ah, kalau begitu sebentar." Maura pun segera bangkit dari ranjang dan langsung mematikan AC-nya sampai Dilan pun melotot karena ia tidak bisa tidur tanpa AC. "Apa yang kau lakukan? Mengapa kau mematikan AC-nya? Bukankah kau menggigil? Kalau pakai AC, kau akan makin kedinginan." "Ya ampun, bukan itu maksudku, nyalakan lagi, aku tidak bisa tidur tanpa AC." "Tapi kan kau sedang sakit." Tidak, nyalakan lagi," seru Dilan yang bangkit berdiri sendiri dan langsung menyalakan AC-nya lagi. Maura pun mengernyit melihatnya. "Apa kau mau minum air hangat saja agar lebih hangat? Akan kuambilkan saja." Tunggu, aku tidak suka air hangat, jangan kemana-mana." Dilan segera menghentikan Maura sampai Maura pun tetap duduk diam di ranjang. "Lalu kau mau apa?" Dilan yang sudah duduk di ranjang pun beringsut mendekati Maura sampai Maura begitu tegang. "Berbaringlah di sini dan aku akan seperti ini." Dilan membaringkan Maura di ranjang dan langsung masuk ke pelukan Maura. Dilan memeluk pinggang Maura dan bersandar nyaman di dada istrinya itu sampai jantung Maura pun kembali berdebar kencang. Ini hangat, aku butuh kehangatan seperti ini, peluk aku lalu tidurlah." Maura terdiam sejenak sebelum perlahan ia kembali mengulum senyumnya. Walaupun kepala Dilan terasa berat tapi entah mengapa Maura tidak bisa berhenti mengulum senyumnya. "Coba ku pegang dulu, kau tidak demam," ucap Maura sambil meletakkan tangannya di dahi Dilan. "Ceka, apa yang kau lakukan?" seru Dilan yang langsung menyingkirkan tangan Maura. "Panasnya ada di dalam karena itu aku menggigil, lagi pula suami minta dipeluk saja, mengapa kau harus keberatan seperti itu?" "Aku tidak keberatan. Kalau begitu tidur saja." Aku ngantuk sekali." Dilan pun segera memejamkan matanya dan rasanya nyaman sekali sampai Dilan begitu cepat tertidur. Debaran jantung Maura yang begitu kencang juga membuat Dilan alih-alih terganggu malah menikmatinya karena Dilan tahu Maura bereaksi saat berdekatan depannya. Sementara Maura sendiri pun akhirnya memeluk Dilan begitu erat dengan kedua tangannya. Maura memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur meski bibirnya tak berhenti tersenyum malam itu. Dan Dilan pun tidak bisa berhenti mendekati Maura selama di rumah maupun di kantor. Bahkan Dilan langsung memanggil Maura ke ruang kerjanya pagi itu setelah mereka tiba di kantor. "Kau memanggilku?" sapa Maura saat masuk ke ruang kerja Dilan. "Biarkan aku kopi, tapi jangan yang terlalu manis." "Oh, buatkan kopi." "Kau masih harus menurutiku kan?" "Tentu saja aku akan membuat kopinya," seru Maura yang akhirnya pergi membuat kopi. Dilan meminum kopinya dengan puas namun Maura tidak berhenti dipanggil sepanjang hari itu, bahkan sampai hari-hari berikutnya. "Maura, siapkan dokumenku." "Maura, belikan aku makanan."
Maura, mejaku berantakan. Maura, ada air di mejaku. Maura, baterai ponselku habis. Dylan tidak berhenti menelepon Maura hanya untuk mengerjakan hal-hal sepele sampai Maura pun lelah sendiri bola-balik ke ruang kerja Dylan terus. Bahkan saat Dylan sedang berkeliling kantor dan ada barang yang ketinggalan di ruang kerjanya pun, Dylan memanggil Maura untuk mengambilnya. Ini berkas yang kau minta? Kau lambat sekali, Maura. Ini sudah yang paling cepat yang aku bisa. Kau memang butuh vitamin lebih banyak, aku akan memberikannya nanti malam. Hus, ini di kantor, Dylan, jangan bicara aneh-aneh. Maura pun terus mengomel sedangkan Dylan sendiri terus menggoda Maura. Jody dan Kimi yang melihatnya pun sampai menatap Dylan dengan tidak percaya. Bosmu terus menelepon Maura? Aku tahu padahal biasanya aku yang menjadi orang paling dekatnya. Ada kau cemburu? Tentu saja tidak cemburu. Aku tahu bosku sedang menderita penyakit bucin akut, rasanya dia tidak bisa melewatkan 1 jam saja dengan lancar tanpa memanggil Maura akhir-akhir ini. Ah, aku berharap itu benar-benar menjadi nyata. Bucin akut hingga bosmu itu melupakan artis murahan itu. Awas saja kalau Pak Dylan sampai menyakiti Maura. Aku juga berharap dia tidak menyakiti Maura. Lagi pula aku juga tidak pernah melihat bosku seabsurd ini sebelumnya. Kurasa dia benar-benar sudah jatuh cinta pada Maura. Amin, ucap Kimi dengan serius. Tanpa mereka sadari, komplotan Rania tidak sengaja mendengar percakapan itu dan Rania pun kesal luar biasa. Aku sudah menduganya kalau mereka punya hubungan spesial, hanya saja aku tidak punya bukti, tapi sekarang kalian dengar sendiri kan apa yang Jody dan Kimi katakan, aku tidak terima sekali, seru Rania kesal setelah mereka pergi menjauh dari Jody dan Kimi. Lalu apa yang akan kau lakukan, Rania? Sepertinya Pak Dylan juga menyukai Maura. Dia sering sekali memanggil Maura. Tidak mungkin Pak Dylan menyukainya kalau bukan Maura yang terus menggodanya. Aku akan memperingatkannya, dasar wanita genit. Rania yang begitu kesal akhirnya mencari waktu yang pas untuk menemui Maura dan Rania pun mencegat Maura saat Maura baru saja keluar dari toilet sore itu. Maura yang masih melangkah santai dan berniat kembali ke ruang kerjanya pun begitu kaget melihat Rania. Rania, kau mau apa? Maura, sudah lama kita tidak berbicara ya. Maura menghembuskan napas kesalnya. Aku tidak punya keperluan untuk bicara denganmu. Sombong sekali. Sepertinya kau merasa di atas angin karena Pak Dylan terus membelamu kan? Bahkan dia memberikan surat peringatan padaku. Kau yang salah karena itu kau diberi surat peringatan. Itu tidak ada hubungannya denganku karena kalau kau mengerjai orang lain pun, Pak Dylan akan tetap memberimu surat peringatan. Oh, cara bicaramu menyebalkan sekali, seperti nyonya besar saja, jadi kau berhasil menggoda Pak Dylan sampai dia tergoda. Hah, lalu kalian berpacaran? Haha, jangan halu, Maura, kalau dia setuju berpacaran denganmu pun, itu pasti dia hanya menganggapmu alat bersenang-senang, jadi jangan sombong dulu, menjadi wanita mainan saja bangga. Maura menahan napasnya sejenak namun sebisa mungkin ia menahan dirinya karena ia tidak mau membuat keributan. Terserah kau mau bilang apa, Rania, tapi aku kembali ke ruang kerjaku, jadi permisi. Baru saja Maura akan melangkah namun Rania sudah menarik rambutnya. Sial, kau pikir bisa pergi begitu saja? Maura, aku belum selesai bicara dan aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja kali ini. Lepaskan aku, Rania, sialan, kamu terlambat, geram Maura yang menarik kasar tangan Rania yang sedang menjambak rambutnya. Bahkan Maura menancapkan kukunya ke lengan Rania saking kesalnya sampai Rania memekik kesakitan. Apa yang kau lakukan, wanita sialan, pekik Rania sambil menghempaskan tubuh Maura ke arah dinding toilet. Bruk, tubuh Maura terbentur dinding namun Maura cukup puas berhasil mencakar lengan Rania. Hanya saja Rania yang masih tidak terima pun langsung memberi kode pada kedua temannya untuk memegangi Maura dan Rania pun mulai balas mencakar Maura di wajah Maura. Rasakan ini, wanita sialan. Lepaskan aku, Rania, apa yang kau lakukan?
Sekuat tenaga Maura berusaha menarik wajahnya menjauh dari Rania, namun kedua teman Rania memegangi kedua lengannya dan menahan kepalanya. Di sisi lain, Dylan yang sedang dimabuk cinta pun tidak tahan berjauhan dari Maura. Setiap jam Dylan selalu menghubungi Maura dan menyuruh Maura melakukan sesuatu. Namun telepon Dylan tidak diangkat oleh Maura karena Maura meninggalkan ponselnya di meja kerjanya. Apa yang dia lakukan sampai dia tidak mengangkat teleponku? Dia sibuk bekerja, bos, kan dia ada di divisi pengembangan produk, tugasnya bukan hanya melayanimu. Dylan yang mendengar jawaban Jody pun langsung meliriknya tajam. Makin lama kau makin pintar menyahutiku ya, Jody. Jody pun langsung tertawa nyengir. Aku tidak berani, bos, hehe. CK, kita ke sana sekarang. Aku harus bertanya langsung apa yang dia lakukan sampai berani mengabaikan teleponku, seru Dylan yang akhirnya keluar dari ruang kerjanya dan berniat menghampiri Maura. Dylan pun masih melangkah santai bersama Jody ke arah divisi Maura dan mereka melewati koridor toilet saat Dylan mendengar suara Maura memekik di sana. Ah, sakit, lepaskan, pekik Maura saat Rania berhasil mencakar wajahnya. Dylan dan Jody yang mendengarnya pun langsung menoleh dan seketika Dylan membelalak melihat Maura yang sedang dibuli oleh Rania dan gengnya. Jantung Dylan langsung berdebar kencang melihat Maura yang diperlakukan seperti itu oleh Rania dan Dylan tidak bisa menahan dirinya lagi. Dengan penuh emosi, Dylan pun melangkah ke sana dan langsung meraih lengan Rania lalu menariknya kasar. Ah, pekik Rania kaget. Dan Rania pun makin kaget lagi saat melihat Dylan di hadapannya. Papa Dylan. Apa yang kau lakukan pada Maura, Rania? Seru Dylan dengan tatapan tajam yang seolah bisa menembus jantung Rania. Tuan Dylan, saya. Rania masih begitu gemetar namun Dylan yang sudah menoleh ke arah Maura pun begitu cemas melihat luka bekas cakaran di wajah Maura. Sial, Maura, wajahmu kenapa? Apa Rania mencakarmu? Apa ini sakit? Dylan menyentuh bekas cakaran di wajah Maura dan nada suaranya berubah dari yang keras dan tegas menjadi begitu lembut dan cemas. Dylan pun langsung meradang dan menarik Maura bersamanya sedangkan kedua teman Rania sendiri yang tadinya sedang mencekal tangan Maura pun langsung melepaskannya begitu saja saking takutnya pada Dylan. Kami tidak melakukan apa-apa, Pak. Kami hanya sedang menyapanya saja. Benarkan, Maura? Oh, jadi menyapa itu bisa dilakukan dengan cara mencakar? Hah, lalu apa kalian pikir aku bodoh sampai aku tidak bisa melihat apa yang kalian lakukan? Kalian juga meremehkan perusahaan ini dan meremehkan aku? Hah, aku sudah memberimu surat peringatan, Rania, yang artinya sekali lagi kau melakukan hal yang sama maka tidak ada ampun bagimu, tegas Dylan sambil menggandeng tangan Maura dengan begitu posesif. Itu. Maafkan aku, Pak, tapi aku melakukannya karena dia mencakarku duluan, lihat saja tanganku. Sungguh Maura mencakarku duluan, seru Rania membela dirinya sambil menunjukkan bekas cakaran Maura. Dylan yang mendengarnya sepertinya sama sekali tidak terpengaruh dengan ucapan Rania. Aku mengenal Maura dan dia tidak akan membalas kalau kau tidak menyerang duluan. Rania, aku benarkan, Maura? Dylan menoleh ke arah Maura dengan tatapan serius, seolah Dylan sangat percaya pada wanita itu. Maura pun akhirnya mengangguk. Aku mencakarnya karena dia menarik rambutku. Lihatlah rambutku sampai acak-acakan dibuatnya. Itu ada CCTV. Kau juga bisa memeriksanya kalau kau tidak percaya, seru Maura tanpa rasa takut. Rania dan gengnya pun makin panik dan Dylan langsung mengangguk puas karena apa yang ia pikirkan tentang Maura adalah benar. Makin dekat dengan Maura membuat Dylan tahu bahwa Maura adalah wanita yang sangat baik dan Dylan percaya pada istrinya itu. Tapi ini tidak seperti yang kau lihat, Pak, sungguh kami. Tidak usah menjelaskan apapun lagi, Rania, sela Dylan. Jody, minta HRD menghitung pesangon dan semua kewajiban perusahaan untuk Rania dan teman-temannya karena mereka akan keluar dari perusahaan ini hari ini juga. Rania dan gengnya pun langsung membelalak dan memohon pada Dylan sampai suara mereka begitu ribut. Namun keputusan Dylan sudah bulat.
Aku tidak akan mengubah keputusanku lagi kali ini. Kalian dipecat, tegas Dylan sebelum Dylan pun langsung menggandeng Maura pergi bersamanya. Dylan melangkah cepat sambil masih memendam rasa amarahnya, namun Maura malah terus menatap punggung Dylan dengan perasaan yang membuncah. Walaupun Maura masih tidak enak hati melihat Rania dipecat, tapi Maura begitu terharu melihat suaminya yang selalu datang di saat yang tepat untuk menyelamatkannya dalam setiap kejadian. Begitu juga dengan detak jantung Maura untuk suaminya makin tidak karuan. Mungkin semua yang Dylan lakukan pada Maura akhirnya sudah membuat Maura jatuh cinta, walaupun Maura sendiri masih tidak yakin apakah cintanya itu benar atau tidak pada suaminya sendiri.